Saya record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Anggara, founder dari Education for Dakwah. Kita akan memasuki kajian pertama, kelanjutan dari pembukaan sebelumnya daripada kitab Durusul Lughah jilid 1 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Rahmat. Barangkali langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Rahmat untuk menjelaskan pertemuan kedua daripada kitab Durusul Lughah. Silahkan kepada Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk sesi kedua ini kita akan masuk pembahasan bab 1. Tapi sebelumnya kita akan biasakan sebelum masuk pembahasan kita akan membaca teks kitabnya, yaitu dengan pelafalan yang benar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Nah, itu pelafalan di bab pertama ini gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang harus kita perlu tahu begitu dalam pelafalan bahasa Arab begitu ya. Nanti dalam pelafalan bahasa Arab itu ada namanya maqta' tawil atau tekanan-tekanan dalam mengucapkan huruf-huruf gitu ya. Nah, ini penting sekali karena yang membedakan dialek bahasa Arab dengan bahasa Arab lainnya itu dengan bahasa lainnya itu ada dalam proses pelafalan begitu. Nah, ada satu kaidah begini. Kalau dalam satu kalimat itu tidak ada huruf mad atau huruf tasydid yang double, huruf mad ada alif, ya, waw, maka berilah tekanan di huruf yang pertama. Misalkan apa? Pada kata baitun. Baitun di situ tidak ada huruf mad gitu ya. Tidak ada huruf mad, tidak ada tasydid, maka bacanya baitun. Ba-nya ditekan. Baitun, bukan baitun, itu salah gitu ya. Tapi baitun. Contoh lagi di masjidun. Itu kan nggak ada huruf alif, iya, waw, dan tasydid. Nggak ada. Tapi kita harus tekan di huruf pertamanya. Masjidun. Masjidun. Bukan masjidun, itu salah gitu kan. Itu pertama. Jadi kalau di dalam satu kata tidak ada huruf mad dan huruf tasydid, maka beri tekanan pelafalannya di huruf pertama. Masjidun gitu ya. Nah, kaidah yang kedua adalah kalau ada huruf mad baik alif, waw, ya, maka tekan pelafalannya di huruf alif, waw, ya. Contohnya apa? Di kata babun. 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 Itu alif ya. Kalau yang iya apa? Sarirun. Sarirun. Nah, itu ada sarirun. Bukan sarirun, itu salah. Sarirun. Nah, itu ya. Nah, kalau yang waw apa? Contohnya di sini nggak ada. Qulubun. Qulubun. Nah, gitu ya. Itu kaidahnya ya. Nah, terus yang ketiga, kalau ada huruf tasydid, maka tekan
pelafalannya di huruf tasydid. Contohnya di sini ada kata kursiyun. Kursiyun, kursiyun, kursiyun. Nah, jadi itu ya pelafalannya. Jadi itu harus diperhatikan gitu ya. Makanya nggak boleh kita baca hadza, qaladza, qalamu. Gitu ya. Nah, kita akan jelaskan materi di bab 1 ini, yaitu di halaman kelima ini, kita akan menjelaskan tentang hadza di situ. Nah, pada pelafalan hadza di situ, bacaan haknya harus dipanjangkan. Gitu. Hadza, bukan hadza, bukan. Tapi bukan hadza, bukan juga, tapi hadza. Hadza artinya ini. Hadza ini merupakan kata tunjuk jarak dekat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis kelamin laki-laki, baik berakal maupun tidak. Nah, jadi benda dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua jenis kelamin gitu. Ada yang dianggap laki-laki, ada yang dianggap perempuan gitu. Maka pakai kata tunjuknya juga beda gitu. Khusus Ya, jadi tadi alhamdulillah sudah dibahas tentang hadza, kemudian dengan cara bagaimana pelafalan daripada setiap kata benda di depan hadza tadi. Alhamdulillah, mungkin masih ada kelanjutannya dari Ustadz Rahmat. Ya, berhubung mungkin ada sedikit kendala, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Rahmat untuk menyampaikan materinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari materi tentang hadza. Jadi nanti di bab 1 ini ada 3 materi. Pertama hadza, yang kedua ada ma, yang ketiga ada a, yang keempat ada 4 tentang man. Kita akan belajar tentang hadza dulu. Hadza artinya ini. Hadza itu artinya ini. Nah, hadza merupakan kata tunjuk jarak dekat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dianggap laki-laki atau yang dianggap mempunyai jenis kelamin laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata benda atau benda itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannats. Nah, maka kata tunjuknya pun berbeda penggunaannya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, sekarang kita akan belajarnya untuk laki-laki terlebih dahulu. Jadi kata yang ditunjuk oleh hadza di sini berarti jenis kelaminnya laki-laki begitu ya. Nah, hadza di sini penggunaannya untuk jarak dekat. Ini berarti dekat. Dekat itu maknanya terjangkau oleh tangan kita. Di sini kita coba lihat cara penerjemahannya. Hadza baitun. Hadza ini baitun rumah. Kalau nerjemahnya biasa ini rumah. Tapi kalau nerjemahnya ingin lebih baik, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah kasur. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Gitu kan? Nah, jadi hadza itu artinya ini, rumah itu, baitun itu adalah rumah. Nah, 2 kata ini sudah menjadi kalimat sempurna, maka nanti ada penambahan makna yaitu adalah. Sebenarnya nerjemah hadza baitun, ini rumah, kita udah paham. Tapi kalau ingin lebih bagus, hadza baitun, ini adalah sebuah rumah, lebih enak didengar. Nah, jadi begitu untuk penjelasan tentang hadza dan
cara menerjemahkannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Rahmat atas penjelasannya. Barangkali untuk sesi kedua ini yaitu materi pertama daripada kitab Durusul Lughah bab 1 ya, berkaitan dengan hadza tadi yang artinya ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Rahmat, insyaallah sudah jelas. Untuk peserta daripada kelas bahasa Arab online, jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum dimengerti, silahkan bisa bertanya di grup ataupun secara langsung kepada Ustadz Ahmad, juga mungkin kepada pengajar lainnya. Insya Allah untuk penugasan nanti akan disampaikan di grup ataupun mungkin nanti penugasan akan disampaikan di sesi selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.